Sampurasun wargi Jabar, selamat sore pemirsa iNews TV. Senang sekali saya Siska Prima Karimah kembali hadir ke tengah Anda. Dan di sore hari ini tepat tanggal 17 November 2015 kita akan berbincang mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Mungkin di antara pemirsa ada yang belum mengetahui atau mungkin memang sudah sangat memahami dan sudah mulai mengaplikasikannya dengan mulai peduli dengan lingkungan, mulai peduli dengan informasi-informasi dari lembaga publik, dan kami nanti akan mengupasnya 1 jam ke depan. Dan saat ini sudah hadir 3 orang narasumber. Yang paling ujung di sana ada Pak Zen, beliau adalah Wakil Ketua Komisi Informasi. Selamat sore Bapak. Sore Mbak. Ya, terima kasih sudah hadir ya. Baik, di samping Pak Zen ini sudah ada Ibu Dia, beliau adalah pengamat komunikasi pemerintahan. Selamat sore Ibu. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir ini tepat di samping saya sudah ada Pak Buki. Beliau adalah sosiolog kita dan dari semuanya ini adalah akademisi juga ya semuanya ya. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir Pak. Selamat sore, Sampurasun. Rampes. Nah, bagi Anda pemirsa, nanti yang juga bergabung bersama kami, line telepon 022-2004-774, kami buka untuk Anda. Tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Zen dulu nih Pak, Komisi Informasi. Nah, sebelumnya kita membahas mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi ya Pak ya. Iya. Nah, awal lahirnya munculnya Undang-Undang di tahun 2008 ini dari mana itu? Ya, waktu itu kan ada desakan dari koalisi masyarakat sipil ya. Mereka ingin ada sebuah keterbukaan informasi di Indonesia. Mereka kemudian koalisi ini mengadvokasi parlemen sehingga muncullah Undang-Undang 14 tahun 2008. Intinya sih undang-undang ini diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak asasi manusia di bidang informasi. Di mana hak itu sebetulnya juga dijamin di dalam instrumen hukum internasional. Itu ada di dalam ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, itu ada di pasal 19 ya. Kemudian di di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB juga itu ada, jaminan hak asasi manusia di bidang informasi. Dan alhamdulillah di dalam konstitusi kita pada saat proses amandemen itu terdapat juga di pasal 28F, jaminan Keterbukaan informasi. Hak asasi manusia di bidang informasi. Jadi itu sih yang melatari kenapa undang-undang ini kemudian ada lahir, dan terbit dan lahir, ingin memberikan jaminan hak asasi manusia di bidang informasi. Nah, di bidang informasi atau keterbukaan informasi ini memang hanya untuk badan publik saja kah, atau semua elemen masyarakat itu sebetulnya memiliki hak untuk bisa mendapatkan informasi? Oh iya, itu hak semua orang, hak semua orang. Jadi siapapun ketika dia ingin mendapatkan informasi publik ya, dari badan publik ya, badan publik ini tidak hanya pemerintah. Jadi ada 3 kriteria yang disebut badan publik. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua yang menggunakan keuangan negara, yang ketiga dia mendapatkan bantuan dana dari luar negeri, yang keempat dia menghimpun dana dari masyarakat. Jadi kalau ada badan yang masuk dalam kriteria itu adalah badan publik. Badan publik dan punya kewajiban menyampaikan informasi publik. Baik, nah Bu Diah nih, kalau Ibu sendiri ketahui mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini sendiri sejauh mana Bu? Jadi keterbukaan informasi publik itu kan merupakan wujud dari paradigma governance yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga yang ada di publik dan atas nama publik. Jadi di samping transparansi itu, konstitusi juga menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi, sehingga keterbukaan informasi publik ini mengakomodir apa-apa yang berkembang di paradigma good governance itu dan hak konstitusi tersebut. Itu yang saya tahu. Nah, kalau saat ini sendiri sebetulnya masyarakat sudahkah bisa mendapatkan atau keterbukaan informasi ini di masyarakat memang sudah adakah? Sudah ada, karena kan kita juga punya lembaga juga yang namanya keterbukaan informasi publik seperti itu. Seperti Pak Zen itu kan salah satu komisioner, wakil bahkan ya Pak ya, dari keterbukaan Komisi Informasi ya. Ya, Komisi Informasi Publik. Jadi menurut Ibu saat ini masyarakat memang sudah bisa mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan informasi tersebut? Harus karena itu merupakan hak dari warga negara. Seperti itu. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Buki sendiri melihat saat ini masyarakat sudah cukupkah mendapatkan keterbukaan informasi, atau bahkan mungkin masyarakat sendiri yang belum ngeh dengan adanya undang-undang ini? Kalau saya melihat ya, persoalan utama itu justru karena masih minimnya masyarakat memiliki kesadaran terhadap keterbukaan informasi publik ini gitu kan. Sehingga ini yang menyebabkan bahwa undang-undang ini belum terlaksana dengan baik kalau menurut saya ya gitu, karena kesadaran masyarakat masih minim. Padahal jelas-jelas bahwa di undang-undang itu dia menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi.
gitu dari badan-badan publik. Nah, baik, itu tadi pendapat dari narasumber kita di sore hari ini, dan kami pun saat ini memiliki tayangan mengenai pendapat dari masyarakat. Sejauh mana mereka mengetahui mengenai Undang-Undang Keterbukaan Publik ini, dan kita akan saksikan bersama. Informasi adalah hak setiap warga, terlebih informasi mengenai lembaga publik atau yang menyangkut kehidupan masyarakat secara langsung. Mengingat pentingnya keterbukaan informasi, maka lahirlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini mampu menjamin masyarakat mendapatkan haknya dalam memperoleh informasi. Namun, apakah masyarakat sudah mengetahui keberadaan undang-undang yang kini sudah berusia hampir 7 tahun ini? Kurang tahu. Ya. Jadi karena mungkin dari pemerintah kurang sosialisasinya terhadap masyarakat, sehingga ada beberapa masyarakat yang belum paham. Saya itu dari tahun 2008 deh, tahun 2008 ya tahu soal sedikit. Apa aja sih Pak yang Mas ketahui? Keterbukaan setiap lembaga, organisasi lembaga soal informasi, khusus informasi untuk masyarakat yang ingin tahu lebih soal apa itu yang ada dalam lembaga. Tahu saya sih kayak gitu. Baru dengar. Belum tahu. Undang-undang keterbukaan itu apa ya? Yang PP itu ya, peraturan perburuhan itu, bukan? Seingat saya Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 2008, di mana masyarakat bisa meminta keterbukaan informasi selama tidak melanggar. Inilah yang kini menjadi tantangan bagi Komisi Informasi. Mereka harus lebih keras mensosialisasikan keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 ini. Bagaimana mungkin masyarakat mampu mendapatkan informasi secara maksimal jika keberadaan undang-undang yang mengaturnya saja tidak tahu? Dari Bandung, Iki Wismara, MNC Media melaporkan. Ya, pemirsa, itu beberapa pendapat dari warga yang sudah kami mintai pendapatnya mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan mayoritas belum mengetahui ya Pak ya? Nah, silakan Pak, menanggapi tayangan tadi Pak. Ya, kalau tidak tahu rasanya memang dapat dipahami ya. Karena? Mungkin kami belum terlalu intensif juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, makanya forum ini sangat bermanfaat buat masyarakat juga. Kalau mereka punya kebutuhan informasi, mereka dapat segera meminta itu kepada badan-badan pemerintah dan badan publik lainnya. Nah, dari situ kalau mereka misalnya tidak ditanggapi, kan mereka bisa mengajukan keberatan dan bahkan bisa mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi. Jadi keberadaan Komisi Informasi ini sendiri terkait dengan keterbukaan informasi ini bagaimana Pak? Ya, kami ini lembaga yang oleh undang-undang diberikan wewenang untuk mengadili sengketa. Ya, kalau ada warga masyarakat yang memohon informasi ke badan publik, itu tidak ditanggapi. Jadi masyarakat misalnya memohon, misalnya Mbak ya, Teteh ya, memohon kepada pemerintah provinsi, tidak ditanggapi, ngajukan keberatan, masih juga tidak ditanggapi, itu bisa mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi. Tapi sebelumnya kita mediasi dulu ya. Jadi bukan dalam artian Komisi Informasi di sini adalah masyarakat meminta informasi kepada Komisi Informasi, bukan ya. Dan kita lembaga yang nanti menengahi ya. Kenapa informasi tidak diberikan? Apa alasannya? Kan gitu ya. Karena memang nggak semua informasi itu bisa diberikan. Ada hal-hal tertentu dari informasi yang dirahasiakan. Tapi itu pun ada aturannya sangat jelas. Nah, aturannya seperti apa? Tahan dulu ya Pak. Baik. Kita harus jeda dulu, dan kami masih akan kembali tentunya setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dengan tema kita sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Dan bagi Anda yang bergabung silahkan telepon 022-200-4774, kami buka untuk Anda. Nah, kembali lagi ke Pak Zen ya Pak ya, tadi ada beberapa informasi yang memang berhak untuk tidak disampaikan. Nah, persyaratannya apa saja itu Pak? Oh banyak ya. Nah, misalnya di undang-undang itu yang pertama yang menyangkut data riwayat pribadi. Yang kedua yang menyangkut informasi tentang kekayaan alam Indonesia. Yang ketiga pertahanan dan keamanan. Yang keempat riwayat hidup seseorang beserta anggota keluarganya.
Nah, yang kelima itu yang diatur dalam aturan-aturan hukum yang lainnya. Itu banyak. Ada undang-undang ITE. Ya. Jadi kalau kita misalnya login di sebuah website, ya, kan kita tuh suka ngasih informasi tuh, data diri kan ya, itu nggak boleh salah gunakan. Itu dilarang oleh undang-undang ITE. Kemudian ada undang-undang telekomunikasi, isi SMS di handphone kita itu nggak boleh di apa, misalnya ya, yang ada dalam handphone kita, kemudian disebarluaskan oleh orang tanpa izin. Itu pelanggaran. Nah, Pak, kalau berbicara tadi mengenai data, kita kaitkan dengan KPU ya Pak ya saat ini untuk pilkada, untuk paslon, kita kan perlu mengetahui juga background mereka, biografinya mereka. Apa itu termasuk yang tidak bisa kita ketahui juga sebagai masyarakat? Nah, masalah tinggal dilihat ya, apakah itu dikecualikan atau tidak. Karena ada undang-undang tentang sistem administrasi kependudukan yang menyatakan data-data diri seseorang itu tidak boleh dibuka tanpa seizin dari yang bersangkutan, yang punya data, kan gitu ya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan juga. Jadi tapi untuk misalkan untuk pemilu, untuk lebih mengenal paslon, ini mungkin boleh ya Pak? Iya, mengenal paslon kan. Kalau mengenal paslon kan memang diarahkan oleh KPU ya. Sepanjang itu diizinkan oleh KPU sih nggak ada masalah ya. Masalahnya kemudian kan yang harus hati-hati kan ketika data pribadi seseorang ya diakses tanpa izin kan gitu ya. Dan disebarluaskan. Baik. Itu pernah terjadi ya kasus operator seluler ya, saya tidak perlu sebutkan ya, ketika data 25 juta pelanggan kan bocor pernah terjadi di Indonesia. Nah, ini makanya hal-hal seperti itu diatur oleh hukum ya. Baik, nah saya ingin kembali ke Pak Buki nih Pak. Kalau tadi kita melihat tayangan ya Pak ya, mayoritas tidak mengetahui keberadaan undang-undang keterbukaan informasi. Nah, apakah ini yang menjadi alasan mereka tadi di awal Bapak mengatakan masyarakat sebetulnya belum memanfaatkan adanya undang-undang ini sendiri kan ketidaktahuan? Kembali saya ingin menyampaikan bahwa belum optimalnya penerapan undang-undang KIP ini adalah karena jumlah permintaan informasi dari masyarakat masih rendah. Gitu. Dan ini masyarakat masih kurang proaktif dan ini menjadi masalah utama kalau menurut saya gitu kan. Dan ini menjadi tugas dari teman-teman ya, dari teman-teman komisioner ini bagaimana mensosialisasikan undang-undang KIP ini ke masyarakat ya seluas-luasnya gitu, dengan misalnya bisa masuk ke kampus-kampus gitu kan, ke komunitas-komunitas tertentu. Jadi sehingga masyarakat itu menjadi tahu hak dan kewajibannya terhadap keterbukaan informasi publik ini gitu. Nah, manfaatnya apa dan sebagainya. Gitu. Jadi menurut saya persoalan pertama sekarang dari undang-undang ini adalah karena masih minimnya kesadaran atau pengetahuan masyarakat terhadap haknya. Itu aja itu. Baik, nah Bu Diah, ini kan berarti kurangnya adalah dari masyarakat ini tidak mengetahui keberadaan dari undang-undang ini. Kalau dari badan publiknya sendiri, Ibu melihat sudah adakah kesadaran dari mereka? Karena kan mungkin masih ada juga beberapa badan publik yang merasa ini adalah informasi yang memang harus ditutupi, tidak perlu disebarkan. Oke, jadi memang yang sering sekali dimintai keterbukaan itu kalau di badan publik itu biasanya masalah keuangan. Meskipun masalah keuangan itu kan informasi yang dikecualikan ya, tidak dikecualikan. Tapi justru memang itu yang sering sekali diminta oleh masyarakat dan yang itu dan tertutup, tidak diberikan oleh badan-badan publik. Jadi memang selama ini seperti misalnya di Jawa Barat misalnya secara hukum dalam respon undang-undang ini Jawa Barat sudah bagus gitu ya. Bahkan Jawa Barat itu termasuk provinsi yang kategorinya terbaik untuk merespon undang-undang ini. Tapi secara komitmen saya lihat memang masih belum banyak keterbukaan informasi publik ini dibuka. Kayak misalnya ketika masyarakat ingin mengetahui dana bansos, dana desa, atau block grant, atau apapun yang berhubungan dengan keuangan, biasanya pemerintah itu menutup, ya, ditutup atau kalaupun dibuka itu tidak setengah-setengah gitu ya Bu ya, lebar gitu kalau semuanya dikasihkan, sehingga banyak masyarakat justru pada akhirnya mencari-cari informasi di luar yang seharusnya mereka mencari-cari kepada sumber yang tidak bisa dipercaya, akhirnya jadi blunder lagi ke pemerintah. Itu yang sering terjadi di Jawa Barat. Tidak kalah penting juga harus ada aparatur pemerintah harus mengubah cara berpikir gitu merubah mindset. Merubah mindset gitu. Jadi persepsi aparatur harus berubah karena keterbukaan informasi publik ini kan masih relatif baru ya. Jadi
biasanya segala sesuatu dianggap orang lain tidak boleh tahu, pihak luar tidak boleh tahu, sekarang malah harus diubah mindsetnya bahwa keterbukaan informasi publik itu adalah sebagai salah satu pelayanan kepada masyarakat. Nah, sebetulnya untuk informasi seperti ini, apakah badan publik juga sudah mengetahui? Tapi itu ditahan dulu, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, dengan Pak Tatang silahkan Pak. Bapak ya, begini menurut saya, yang menutup-nutupi ya informasi publik berarti pejabat ini dicurigai lah, diduga lah, ya kan? Ada yang disembunyikan. Itu sudah jelas ada apa? Ada dugaan seperti itu ya, ada indikasi lah. Kenapa? Karena kan ini semua yang dikelola oleh mereka ini kan aset ordernya itu kan publik. Mereka itu sekedar pelaksana, sekedar apa namanya karyawan yang harus menjalankan sesuai dengan ketentuan. Karena apa? Kalau suatu saat kalau pajak masyarakat mogok aja bayar pajak, dari mana mereka dapat gaji? Jadi rasanya sangat baiknya ya. Memang semua pejabat harus terbuka kepada masyarakat apa yang dikerjakan dan apa yang dikelolanya. Jangan disembunyi-sembunyikan. Contoh soal misalnya ketika ada mengeluarkan izin bangunan karena tertutup, tahu-tahu belakangnya jadi tempat parkir, ya kan? Riulnya diuruk atau ditutup oleh keramik, ya kan? Artinya karena ini ditanyakan aja ke bagian izin bangunan, mereka tidak mau jawab. Udah jelas ini bagian perencanaan itu yang ngaconya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Tatang dan nanti akan ditanggapi oleh ketiga narasumber kami. Tentunya setelah jeda berikut ini tetap di Sampurasun Wargi Jabar. Iya pemirsa, keterbatasan atau sulitnya keterbukaan informasi ini seperti tadi ada penelpon mengatakan ini mungkin ada ketakutan dari badan publik itu sendiri. Pak Zen, silakan menanggapi. Iya, kan yang agak susah itu kan dulu ya, aparatur pemerintah kan selalu merasa segala hal itu serba rahasia. Kalau dibuka takutnya itu melanggar rahasia jabatan kan gitu ya. Zaman kan sekarang sudah berubah, dibalik segala menjadi terbuka. Nah ini yang belum siap dari aparatur pemerintah ya. Mengubah paradigma itu bukan sesuatu yang gampang ya. Ini terkait dengan budaya, sikap kan begitu ya. Walaupun ini berarti sudah hampir 7 tahun ya Pak ya. 2008 undang-undang ini keluar. Iya 2008 dan baru diberlakukan pada tahun 2010. 2 tahun ada masa ininya ya. Jadi hampir 5 tahun ya undang-undang ini sudah diberlakukan. Tapi paradigma tersebut masih bisa kita rasakan saat ini ya Pak ya? Ya saya indikatornya mudah ya Teteh. Dari banyaknya sengketa yang masuk ke Komisi Informasi. Ada 2.600 lebih sengketa. Itu dalam kurun waktu berapa lama Pak? Hampir 5 tahun berjalan, ada 2.600, bayangkan. Jumlah yang cukup besar itu kan menandakan nyatanya badan publik belum terbuka kan gitu ya. Nah ini yang harus kita dorong gitu ya. Jadi kenapa sih kita harus risih ya? Untuk terbuka. Kalau kita memang benar gitu ya, kan nggak perlu takut sebetulnya. Baik Pak Buki, ini ada ketakutan mungkin dari badan publik ini atau dari para pejabat yang mungkin sesuatu terbongkar. Ya, kita harus melihat kepada semangat undang-undang ini ya. Pasti semangat ini kan undang-undang ini membuka peluang bagi pelaksanaan sistem kenegaraan kita. Jadi menuju demokrasi, menuju pemerintahan yang baik atau good governance dan clean government ya. Jadi artinya apa? Bahwa di dalam pelaksanaan bernegara ini kita membutuhkan keterbukaan itu untuk menekan angka korupsi salah satunya gitu kan gitu. Kenapa misalnya kita atau masyarakat kadang-kadang ini kok banyak banget sih dibuat komisi ini, komisi itu gitu kan. Ini apa nggak tumpang tindih? Saya pikir itu harus dilihat bahwa akan banyak kontrol. Ya semakin banyak kontrol itu semakin baik. Karena memang perilaku yang sudah mendarah daging itu memang harus diubah dengan regulasi gitu. Nggak bisa kita dengan hanya dengan ancaman-ancaman yang tidak jelas gitu kan. Tapi memang harus ada payung hukum gitu. Lalu ada sanksi yang jelas gitu kan. Nah, untuk mengubah paradigma itu memang dibutuhkan payung hukum yang kuat gitu dan saat ini payung hukum ketat. Sudah ada undang-undang. Ya, saya kira ya tinggal pelaksanaannya dan sosialisasi. Selalu kan yang jadi masalah itu
penerapannya. Siapa sih yang paling bertanggung jawab terhadap sosialisasi undang-undang gitu kan misalnya gitu. Kita kan tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada teman-teman di Komisi Informasi itu kan. Selalu nanti ada bagian itu juga tanggung jawab semua, tanggung jawab bersama. Nah, saya kira memang harus ada satu payung lagi yang melaksanakan bagaimana setiap undang-undang itu tersosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat itu kan tadi buktinya ya masyarakat yang wajar sebagian besar tidak tahu gitu. Jangankan undang-undang keterbukaan informasi publik, misalnya undang-undang hak cipta aja yang lebih lama kan orang juga masih nggak ngeh juga. Bahkan di kalangan para pencipta lagu misalnya kan masih banyak juga yang tidak paham tentang hak cipta misalnya kan gitu. Nah kebetulan hak cipta juga masuk ke yang dikecualikan ya di undang-undang yang dirahasiakan. Jadi sekaligus saja saya ingin menyampaikan ya bahwa memang hak cipta itu kan dipublikasikan itu memiliki hak pribadi dari si penciptanya ya. Jadi kalau dia belum merasa itu harus dipublish ya atau diumumkan itu ya pasti harus dilindungi hak ciptanya. Begitu juga pemegang kekayaan intelektual misalnya penemu inventor ya untuk paten misalnya kan itu kan syarat paten itu novelty. Jadi ada aspek kebaruan yang tidak boleh dipublish sebelumnya sama sekali gitu. Jadi kalau dipublish saja atau bahkan ikut pameran gitu kan itu gugur, nggak bisa dipatenkan. Iya pasti gitu karena menyangkut juga hak moral, hak ekonomi dan sebagainya gitu. Baik, nah Bu Dia, kalau ini melihat berarti selain dari masyarakatnya yang belum mengetahui ya Bu ya adanya undang-undang ini mayoritas, tapi juga ada lembaga atau saat ini paradigma dari badan publiknya ini masih tadi memegang ini adalah informasi rahasia, tidak semua harus di blow up. Harusnya ini penekanannya lebih kemana nih? Jadi sebetulnya badan publik itu bagaimanapun harus memenuhi permohonan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya dimulai dengan membuka pengumuman, misalnya diawali dengan itu pengumuman-pengumuman yang diperlukan oleh masyarakat. Dan tapi harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Misalnya dengan adanya web gitu ya. Tapi web itu bukan hanya isinya tuh kegiatan para pejabat lagi ke tempat A, ke tempat B gitu kan. Selama ini kalau kita klik lebih kepada kegiatan lebih kepada kegiatan pejabatnya. Tapi informasi yang dibutuhkan misalnya di tempat itu yang paling gampang misalnya data pegawai berapa, pegawai perempuan, pegawai laki. Ketika misalnya salah satu contohnya ketika mahasiswa saya itu mau mencari data tentang suatu dinas misalnya ya, dinas kependudukan atau apapun itulah, kependudukan yang paling ini. Untuk data jumlah berapa umur yang sekolah misalnya, ketika diklik tuh nggak ada isinya gitu. Jadi beritanya itu hanya seputar pejabat sedang kesini, pejabat sedang jalan-jalannya. Jadi hanya sebatas itu. Jadi seharusnya kalau badan publiknya yang mengerti, informasi-informasi apapun yang ada di dinas itulah katakanlah ya, itu harus semua dibuka ke masyarakat, tidak terkecuali seperti itu. Ya. Nah, kalau dari sini Komisi Informasi sendiri bisa kan memberikan penekanan kepada badan publik tersebut untuk lebih membuka informasi atau setidaknya seperti yang tadi Bu Dia katakan di web mereka yang betul-betul situs resmi mereka mengungkapkan data-data yang memang wajib atau perlu diketahui oleh masyarakat. Oh iya, kita kan ada yang namanya PERKI ya, Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi. Jadi di situ ada hal-hal apa yang harus dimunculkan oleh badan publik. Misalnya ada laporan keuangan. Itu yang biasanya nggak ada kan? Itu yang biasanya nggak ada. Nah, kalau misalkan badan publik tidak menerapkan atau seperti tadi tidak ada, adakah aturan yang sanksi yang bisa diterapkan kepada mereka? Ada, masyarakat bisa meminta badan publik untuk memunculkan itu. Nah, kalau tidak dimunculkan, bisa mengajukan keberatan dan mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi. Dan nanti akan bisa diperintahkan oleh Komisi Informasi untuk membuka hal itu. Nah, ada. Yang ini pertanyaan dari masyarakat ya, misalnya apakah misalnya badan publik itu yang memang harus punya kesadaran untuk mempublish ya kegiatan-kegiatan berkenaan dengan anggaran dan sebagainya, atau mereka pasif gitu. Jadi kalau nggak ada yang minta ya udah nggak diumumin. Itu seperti apa sih sebetulnya? Nah, kalau di Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Pak Buki ya, itu kan ada informasi yang disediakan, informasi yang diumumkan kan begitu ya, dan informasi yang dikecualikan dan tersedia setiap saat. Laporan keuangan itu adalah informasi yang harus diumumkan oleh badan publik ya. Kemudian kebijakan-kebijakan juga harus diumumkan ya.
dalam website dan sebagainya. Ada papan informasi juga harus ada gitu ya. Itu kewajiban-kewajiban yang harus. Saya pernah ngobrol ya dengan salah seorang pejabat lah itu. Jadi cara berpikirnya ya gitu. Kalau tidak diminta ya nggak diumumin gitu kan, tidak diumumkan gitu. Enggak. Itu kalau menyalahi berarti ya. Iya. Saya contohkan misalnya ya, Bogor ya, Kota Bogor. Dia memunculkan itu di dalam website-nya. Karena itu kewajiban. Dan hampir semua PPID kita minta di kabupaten kota itu memunculkan itu. Karena itu bagian dari kewajiban yang diminta oleh undang-undang. Nah, kalau Bapak sendiri saat ini melihat untuk dinas-dinas khususnya di Jawa Barat ini sendiri seberapa persen mereka yang sudah menerapkan tadi, sudah mempublish semua informasi yang memang dibutuhkan? Nah, kami hari ini belum bisa untuk mengumumkan karena kami sedang melakukan evaluasi dan monitoring, MONEF ya, seluruh badan publik di Jawa Barat ya. Kalau saya buka sekarang nanti bocor kan begitu ya. Jadi ini informasi yang kita akan umumkan, enggak? Kita akan umumkan di bulan. Saya udah umumkan. Masih penilaian. Masih penilaian. Baik, kita harus jeda dulu. Nanti akan kami lanjutkan tentunya setelah jeda berikut ini. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun nomor 14 tahun 2008, walaupun keberadaannya dan memang sudah disosialisasikan dari tahun 2010, namun sebagian besar masyarakat masih ada yang belum memahami. Tapi di balik tuntutan keterbukaan informasi publik ini mungkin bisa ini menimbulkan sisi lain, seperti misalkan adanya yang memanfaatkan dari sisi negatif dengan adanya keterbukaan publik ini. Saya langsung ke Bu Diah dulu, Bu. Ya, satu sisi badan publik ini dituntut untuk terbuka, tapi mungkin kan ini juga menjadi celah bagi seseorang yang memang memiliki niatan negatif ya Bu ya, untuk bisa memanfaatkan. Oke, kebetulan tahun 2012 ya, kebetulan saya juga meneliti tentang keterbukaan informasi publik ini. Jadi selain dari sisi positifnya, sisi negatifnya juga kegiatan keterbukaan informasi publik ini dijadikan sesuatu yang katakanlah negatif ya, dan bisa menghasilkan uang untuk LSM-LSM yang plat hitam. Jadi LSM-LSM yang memang sengaja mencari celah kesalahan-kesalahan dari badan-badan publik yang ada di Jawa Barat, misalnya saya penelitian seperti itu. Jadi ada, nanti bisa dikuatkan oleh Kang Fakih ya. Jadi ada LSM, ada memang perorangan yang memang dia mencari-cari nih. Saya tahu nih di sini ada apa-apa nih, di dinas ini ada apa-apa. Jadi saya korek-korek atau seperti apa. Terus nanti dia jual informasinya itu, dan akhirnya karena menjual informasi seperti itu dia memang mendapatkan sesuatu dari materi, hasil ya. Materinya juga bukan kecil, besar, sangat besar, bahkan dia bisa hidup dari itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Nah Pak Zen, apakah ini juga mungkin kebalikannya, jadi ada badan publik yang malah melapor kepada Komisi Informasi? Ya, kalau terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Diah ya, saya pernah belum lama ini saya jadi narasumber di Bekasi. Ada keluhan dari pihak-pihak sekolah ya. Ada orang ya yang mengatasnamakan wartawan, padahal surat kabarnya tidak ada, kan gitu ya. Bodong ya, gitu. Kemudian dengan gagahnya wartawan itu membawa wartawan dalam tanda ini ya, membawa undang-undang keterbukaan informasi publik dan menyatakan bahwa dia punya hak untuk tahu segala hal yang ada di sekolah. Tapi lagi-lagi ujung-ujungnya materi. Ya seperti itu ya, berdasarkan yang disampaikan oleh pihak sekolah. Nah, ini kan keprihatinan juga buat kita ya, yang harapan kita keterbukaan informasi ini semakin mencerdaskan masyarakat, membawa kesejahteraan dan sebagainya, ternyata ada pembonceng gelap yang memanfaatkan situasi dan kondisi yang seperti itu. Berarti betul-betul harus dibekali juga si lembaga ini ya, untuk tadi informasi mana yang boleh diberikan dan informasi mana yang tidak boleh diberikan. Ini ada mengindikasikan kan begini, jadi lembaganya itu tidak steril gitu kalau dia masih takut dengan hal seperti itu. Karena Bapak melihat karena ini sebetulnya ada celah. Kalau tidak ada celah dia nggak usah takut gitu Pak. Jadi kembali kan tadi saya sampaikan bahwa undang-undang ini kan memberi peluang untuk kita sampai kepada sistem pemerintahan atau bernegara yang baik gitu kan, yang clean gitu. Oleh karena itu setiap lembaga publik itu sudah memang harus berbenah dengan keterbukaan ini. Jadi tidak usah ada lagi perilaku koruptif dan lain sebagainya gitu. Kalau udah clear sih datang setan apapun dia nggak akan takut gitu. Jadi semangat itu. Cuman masalahnya
kita kan sudah punya ada budaya di mana aparatur itu berpikir teritorial ya. Jadi ini teritorial saya, orang lain nggak boleh tahu urusan dapur saya. Nah ini yang harus diubah gitu. Nah untuk mengubah itu ya pasti harus sekarang kan misalnya gaji PNS sudah makin membaik ya. Kayak Budiani sudah makin Budiani membaik. langsung senyum ya. Iya, makin kesini makin baik ya. Apa gajinya itu sudah makin baik. Imbalan sebagai pegawai negara kan sudah mulai sejahtera lah. Jadi itu menurut saya orang-orang itu harus sudah berpikir, oke, saya dapat imbalan yang baik dan saya juga harus melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Gitu aja. Nah, kalau perilaku koruptif itu kan masalah insting dia harus melakukan itu. Jadi insting itu harus diubah gitu ya. Kalau memang itu bukan haknya ya nggak usah lah gitu. Dilakukan ya. Ya, kalau dalam psikologi kan itu dorongan id, katanya dorongan yang paling primitif untuk ngambil sesuatu lalu diiakan sama ego. Nah, super egonya yang lemah. Super egonya yang ngawasinnya gitu kan. Jangan gitu. Nah, jadi aparatur negara itu memang harus diberi pembinaan aspek super egonya. Aspek yang mempertimbangkan aspek moral gitu. Kalau mau ngambil sesuatu dia yang ada pengontrolnya jangan gitu. Nah, kalau di lembaga pemerintahan super ego itu sebetulnya legislatif. Yang mengawasi pemerintah. Tapi dalam praktek manusia itu suka jadi sama-sama kacau ya. Nah Pak, dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik ini, Bapak sendiri melihat ini sudah cukup mujarab untuk menjadi pengontrol bagi badan publik? Paling tidak ini sebuah upaya yang harus kita apresiasi. Paling tidak ya. Jadi sedasar-dasarnya ada KPK kan koruptor masih banyak kan gitu. Tapi kan kita nggak boleh putus asa gitu kan, nggak boleh pasrah. Tetap kita harus punya rasa optimis gitu kan. Rasa membangun optimisme itu nggak boleh putus. Bahwa ya dengan adanya komisi informasi ini sebuah upaya yang harus disemangati terus, didorong oleh masyarakat. Mereka bekerja optimal sehingga apa yang diharapkan dari semangat lahirnya undang-undang ini bisa terwujud gitu. Tadi ada sedikit misalnya badan publik itu memang harus dibekali ya, selain memang moral yang harus bagus, tata cara administrasi juga memang harus bagus. Kadang administrasi yang menjadi masalah ya, betul. Bu ya. Ketika ada seorang atau katakanlah LSM yang minta, mana nih data keuangannya, nggak berarti semuanya diberikan, misalnya hanya rekapnya saja gitu. Jadi data-data informasi itu memang harus sudah dikategorisasi ya, dikategorisasi. Jadi tidak semua, kalau dia mintanya A ya berikan yang A, nggak bisa misalnya semuanya langsung harus diberikan sakarung dipasihkeun data informasi, kan nggak juga seperti itu. Ya, jadi memang yang terpenting juga badan publik, betul kata Pak Bugi tadi ya. Kita juga harus mampu mendidik masyarakat ketika mereka membutuhkan informasi. Kalau ada pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan informasi dan kita tahu ada kecenderungan ke arah sana, ya nggak perlu takut kan, begitu ya. Kita didik mereka juga. Saya selalu mengatakan ya, kalau misalnya ada LSM tidak jelas, saya katakan begitu. Dicek gitu ya, di mana kantornya, siapa pengurusnya, sudahkah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan sebagainya. Ini negara hukum kan. Kalau itu nggak ada, ya untuk apa juga dilayani kan, begitu ya. Bukan kemudian ya harus jelas juga ya, karena nggak mungkin pemerintah juga harus melayani mereka-mereka yang tidak jelas. Kan pekerjaan pemerintahan juga banyak. Itu juga harus diapresiasi juga gitu. Jangan karena ketakutan jadi memberikan ya. Iya. Makanya tadi poinnya adalah kalau kita sudah benar dan bersih, kenapa risih? Baik, nah, kan kita gitu. jeda dulu ya. Nanti lanjutkan lagi tetap di Sampurasun Wargi Jabar. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dengan perbincangan kita mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Nah, saya ingin ke Pak Zain tadi, Pak. Sekitar 2.000 lebih ya, Pak ya? Aduan. 2.600 lebih aduan dari masyarakat. Ini rata-rata mereka mengatakan apa, Pak? Umumnya ya, umumnya sih masalah anggaran ya. Mereka ingin tahu misalnya anggaran itu digunakan, anggaran pemerintah digunakan untuk apa, untuk kebutuhan apa, kan gitu ya. Bagi saya sih wajar-wajar saja. Mereka kan pembayar pajak ya. Kalau mereka ingin tahu ya seharusnya pemerintah memberikan informasi saja ya. Nggak perlu harus menutup-nutupi ya. Nah, kalau dari laporan yang sudah dilaporkan tersebut, rata-rata kalau melihat dari taraf pendidikan,
atau ekonomi? Ya rata. Nah ini yang jadi catatan kita juga. Ternyata keterbukaan informasi ini masih menjadi satu konsumsi kalangan tertentu ya, belum menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah. Jadi hanya mereka-mereka yang terdidik yang kemudian sadar bahwa ada hak mereka di situ yang dilindungi oleh hukum. Nah mereka kemudian mengejar hak itu ya. Nah ini juga satu concern kami juga ke depan, bahwa kami akan sasar lapisan menengah ke bawah agar mereka juga tahu ada hak mereka yang dilindungi oleh hukum ya. Karena dari sengketa yang diajukan ke kami rata-rata dari kalangan terdidik ya, yang masuk ya. Baik, nah Pak Buki, apakah ini juga yang sebetulnya menjadi PR juga, atau mungkin keterbukaan informasi ini, undang-undang ini memang masih menjadi barang mahal mungkin untuk masyarakat menengah ke bawah yang padahal itu adalah mayoritas? Iya, saya kira iya agak sulit nanti ya menyentuh masyarakat kalangan bawah terutama ya. Sebetulnya mereka juga punya hak untuk diperhatikan oleh pemerintah. Misalnya menyangkut misalnya kita melihat banyak pengemis atau pengamen di jalanan gitu kan, di kota-kota nih ya, di kota misalnya kan, di jalan-jalan raya, sehingga kita merasa terganggu misalnya kan di perjalanan. Kita boleh dong melihat misalnya anggaran dinas sosial ini sebetulnya seperti apa kan gitu. Ada nggak untuk penanganan misalnya pengemis dan gelandangan kan gitu. Atau pendidikan ya Pak ya, beberapa misalnya, waktu lalu kok kenapa masih banyak pengemis dan gelandangan gitu, bisa gitu. Saya kira itu pentingnya masyarakat mengetahui atau memahami undang-undang ini gitu kan. Nah, sekali lagi bahwa saya sih ingin menekankan lembaga-lembaga publik itu harus juga punya kesadaran untuk menyampaikan, bukan hanya menunggu gitu kan diminta, tapi betul-betul memberikan informasi kepada publik gitu, sehingga publik bisa mengetahui ini yang belum sesuai loh gitu kan, anggarannya ada tapi kok gitu kan, misalnya di depan mata ada peristiwa atau hal-hal yang tidak sesuai dengan program pemerintahnya gitu. Saya kira lebih ke sana. Makanya sekali lagi kita harus melihat semangat dari lahirnya undang-undang ini adalah bagaimana menciptakan iklim pemerintah yang baik dan bersih gitu kan. Jadi itu yang terus harus diulang-ulang gitu, karena memang cara berpikir atau perspektif aparatur pemerintah memang masih banyak belum berubah gitu. Seperti tadi kan, misalnya ada pejabat negara yang berpikir kalau nggak diminta ya enggak gitu kan. Nah cuman juga saya melihat bahwa sanksi hukumnya masih rendah ya di undang-undang ini ya. Jadi ada sanksi hukum nih di bab 11 pasal 51 sampai 57, hukuman pidana penjaranya 3 tahun, denda maksimal 20 juta. Itu maksimal gitu kan gitu. Jadi masih rendah gitu ya. Gitu. Berarti masih ada perlu juga di sini penguatan lagi seperti yang tadi Bapak katakan, undang-undang penguatnya lagi. Ya, untuk merubah perilaku memang harus dipaksa oleh regulasi. Gitu aja. Baik, nah Bu Dia, apakah dengan tadi paradigma dari badan publik ini kan masih sangat melekat ya Bu ya, butuh waktu berapa lama agar keterbukaan informasi ini memang tadi sesuai dengan semangatnya untuk bisa mencerdaskan masyarakat, menjadi pengontrol juga? Kalau bilang berapa lama, ini udah lama ya, udah berkata. Udah 5 tahun tadi udah ya? 5 tahun, tapi lumayan ya, sudah mulai ada lah ya sedikit perubahan. Tapi memang yang harus dirubah itu ya cara berpikir, mindset dari badan publik, bahwa keterbukaan informasi publik ini bukan sesuatu yang menakutkan kalau memang tidak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa pasti takut dong dibuka-buka juga. Jadi harus diyakinkan bahwa keterbukaan informasi publik ini merupakan pelayanan kepada masyarakat yang memang harus dan wajib gitu. Seperti itu. Nah, apakah ada actionnya Bu dari para akademisi dan juga mungkin dengan Komisi Informasi nih untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat ataupun juga dari badan salah publik satunya ini? Dengan sosialisasi seperti ini ya. Terus juga kita mengadakan apa sih Kang Fakih, pemilihan ya, pemilihan untuk monitoring evaluasi untuk badan-badan publik, mana yang sesuai dengan undang-undang ini, mana sih yang belum gitu. Kita juga sudah hampir berapa tahun ya kita mengadakan? Sudah 3 kali berjalan, 3 tahun berjalan. Padahal ini kan baru 5 tahun, tapi 3 tahun kita sudah melakukan evaluasi seperti itu. Dan dari setiap tahun itu memang ada perubahan? Ada, banyak perubahannya, banyak sekali perubahan. Baik, Bapak, untuk terakhirnya sosialisasi tadi kan ada PR berarti ya, sosialisasi ini mungkin targetnya kalau kita lihat di tayangan tadi juga itu menengah ke bawah mungkin Pak ya, rata-rata belum tersosialisasi. Kedepannya langkah seperti apa yang akan dilakukan? Ya, kita memang di tahun 2016 ini di anggaran kita yang baru ke depan, kita akan memperbanyak sosialisasi kelompok-kelompok masyarakat ya, ke komunitas-komunitas. Bahkan kami sekarang punya program yang namanya KI Mengajar. Jadi kita memberikan kuliah-kuliah umum di kampus-kampus, komisioner itu kita roadshow kan gitu ya. Terakhir kemarin kita sudah
kuliah umum di ITB. Ya. Di Unpad belum? Di Unpad belum. Secepatnya Bu. Ya, sedang proses kami dengan sudah ini kita akan proses dan cukup antusias mahasiswa misalnya. Kita sasar memang mahasiswa ya, yang tingkat rendah supaya mereka tuh punya pemahaman tentang keterbukaan. Sekolah umum nggak? Sekolah umum juga rencana Dan kita mungkin akan. yang tidak kalah penting misalnya bisa bekerjasama dengan seperti forum RT RW gitu. Betul. Karang Taruna mungkin Ya, ya. ya. Bahkan dengan kelompok-kelompok ormas juga kita Ya, lakukan gitu ya ke depannya. Bahkan belum akan kita adakan diskusi juga misalnya dengan kelompok pemuda ya dalam waktu dekat itu kita lakukan juga. Jadi memang kita ingin isu ini bukan hanya milik kami, tapi menjadi milik bersama. Masyarakat ya. Semakin kita terbuka, saya percaya bahwa semakin kita terbuka, semakin informasi itu tersampaikan ke semua lapisan masyarakat, kita semakin sejahtera. Harapan saya itu. Kesalahpahaman semakin terminimalisir gitu ya Pak ya. Iya. Kesalahpahamannya. Baik, nah untuk pemirsa saat ini di rumah, misalkan memang ingin mengadukan kepada Komisi Informasi, bisa kemana ini Pak? Bisa buka website kami. Kami punya website resmi ya. Di situ kami sampaikan kepada masyarakat apapun yang kami kerjakan. Karena bagian pertanggungjawaban keuangan yang kami dapatkan dari pemerintah. Yang kedua, bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Turangga nomor 25 ya. Dekat di Jalan Turangga itu dekat di Gedung Korpri ya. Dekat TSM gitu. Di Gedung Korpri ya. Di situ nanti kita akan layani, ada petugas yang melayani apa-apa yang masyarakat ingin ketahui ya. Kita terbuka. Jam kerja ya Pak ya? Jam kerja. Sampai hari Jumat Betul, ya. jam Baik, kerja. Bahkan kalau kirim email pun pasti akan kami balas. Baik. Pak Jan, terima kasih sekali untuk sore hari ini. Sama-sama. Ibu Dia juga terima kasih Pak Buki. Terima kasih juga. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Esok kita jumpa lagi dengan tema yang berbeda. Esok kita akan berbincang mengenai bagaimana peluang Persib di Piala Sudirman. Saya Siska mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.